terkait dengan ratusan adanya informasi ratusan ASN yang dirumahkan. Bisa dijelaskan? Iya, jadi kita dengan berat hati ya, kita sudah berjuang ke Jakarta, ke provinsi untuk mempertahankan. Karena karena saya melihat mereka laporan dari teman-teman perangkat daerah itu adalah banyak bagian teknisnya juga. Kemudian yang kedua, ya karena memang saya khawatir ada pengangguran terbuka begitu ya, semakin lebar. Nah itu, tapi 4 bulan ini, 3 bulan lebih lah, 2 bulan setelah saya dilantik, saya berjuang untuk itu. Bahkan kemarin Pak Sekda, kemudian bagian hukum, dan karena anggarannya sudah ada, tapi karena nanti akan dijadikan temuan BPK kalau dibayarkan, jadi ya kita ikuti itu dengan berat hati. Ya. Ini aturannya kronologinya gitu. Ya saya meminta maaf perjuangannya tidak berhasil pada teman-teman ASN. Karena ini yang belum 2 tahun ya, belum 2 tahun. Sehingga mereka harus dilepaskan atau dirumahkan. Ini khusus yang kurang dari 2 tahun gitu? Iya, tenaga honorer yang telah mengikuti tes, ini sudah. Yang sebelum 2 tahun ada guru itu ada 300, kemudian yang non guru itu sekitar 200, tenaga teknis itu 200. Ya. Solusinya seperti apa untuk mengatasi kekurangan ini? Yang jelas kita akan mau membuka outsourcing, yang mereka biar mendaftar outsourcing. Tapi kalau yang mau berusaha, nanti kita bantu sampaikan ke mencarikan permodalannya, nggak usah. Yang terbanyak hanya guru. Artinya tidak kita lepaskan begitu saja. Kita akan kawal mereka. Karena bagaimanapun kasihan juga. Ya. Kasihan juga mereka itu. Kenapa? Ya, yang terbanyak untuk dinas apa saja ini yang non ASN yang merata ya, yang paling banyak pasti guru ya. Honorer guru ya. 300 sekian. Yang dari pos itu ya. Itu. Tapi yang lain ada, tadi saya sampaikan itu di apel, ada yang dari dinas pemerintah, ada yang dari DPR, PTSP gitu. Merata. Dan itu bagus-bagus, sumber dayanya bagus-bagus, saya lihat itu. Nah, itu kan berarti ada kekosongan. Nah, untuk mengisi kosongan yang 600 sekian ini nggak boleh kita merekrut orang kan? Iya. Kecuali ya mengajukan formasi CPNS nanti. Oh, siap. Ya. Pasti itu kita lakukan. Kemudian yang kedua, untuk outsourcing ya. Tapi outsourcing kan dibatasi. Iya. Sopir, penjaga malam, dan kebersihan. Ya kan, sementara yang tenaga bahkan kemarin itu ada yang saya lihat itu sarjana informatika, gitu. Ini sudah sangat dibutuhkan. Ya, itulah kondisinya mau apa lagi. Makanya saya sampaikan ya, saya minta maaf sama 600 orang itu. Ya, ya, untuk honornya selama dia mengabdi sampai ada putusan ini gimana, Mas Bupati? Kemarin gimana bunyinya? Jadi karena tidak ada dasar untuk menggaji, bahkan untuk kali asi pun juga tidak diperkenalkan, maka kalau dibayarkan justru kita salah. Sebagaimana sampaikan Pak Bupati bahwa uangnya sudah ada, tetapi karena dasarnya tidak ada, itu yang terjadi seperti itu. Lantas artinya tidak diberikan honor? Dialihkan kemana? Anggarannya kan sudah ada, tapi kan nggak bisa dilaksanakan. Apakah ada pengalian nanti? Oh ya, efisiensi itu kan ada banyak macamnya pengaliannya, perintahnya, pendidikan, ya kan, kemudian kesehatan, infrastruktur. Ya, kita lagi ya, kesehatan jelas kita punya program UAJ, ya, harus kita biayain. Pendidikan kita punya program beasiswa, itu mau kita tambahkan. Kemudian yang kedua, kita mau bikin sekolah anak miskin. Sekolah anak miskin beda sekolah rakyat. Jadi ini basisnya laporan nih. Misalnya teman-teman ada laporan tetangganya ini nggak sekolah karena miskin tuh. Itu mau kita sekolah. Kemudian untuk infrastruktur kita lagi list inventarisasi jalan-jalan yang rusak. Tapi yang masalahnya lagi kayak di Jalan Kacep menuju Taman Dadar, tanahnya tanah perhutani. Gitu ya, sudah kita siapkan anggarannya, tidak bisa dibangun. Harus, makanya saya mau ketemu Menteri Raja Juli Antoni untuk minta permohonan itu. Terima kasih. Dengan berat hati kita harus menyampaikan ada sekitar 600 orang teman-teman saudara harus dirumahkan yang sudah bekerja bersama kita, yang tadinya ingin benar-benar kita pertahankan karena dari kesiapan anggaran
agar tidak makin terbukanya pengangguran di Kabupaten Situbondo. Setelah melakukan konsultasi kepada provinsi dan pusat, dalam hal ini adalah Kemendagri, BKN, dengan berat hati teman-teman saudara bahkan sekedar ingin memberikan tali asih kita tidak diperkenankan. Saya meminta maaf perjuangan yang tidak berhasil oleh teman-teman. Yang jelas kita akan mau membuka outsourcing, ya mereka biar mendaftar outsourcing. Tapi kalau yang mau berusaha, nanti kita bantu carikan permodalan. Artinya tidak kita lepaskan begitu saja. Kita akan mengawal mereka.